Cerita sebelumnya, Najib diserang oleh seseorang tak dikenal sampai harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan Seton baru menyadari kalau Boson seperti sudah mulai mengambil alih kota Betsunoshi dan klinik tinju dihancurkan seseorang. Seton menemani tinju melampiaskan kekesalannya dengan segelas bir. Mukanya terlihat super kesal. Seton menasihati temannya itu agar tenang, tapi Kinjo langsung berteriak kesal. Istanaku yang berharga jadi reruntuhan. Saat ini, minum adalah satu-satunya cara meluapkan emosiku. Setidaknya, kau sedang tidak di sana pas kejadian. Tentu akan langsung masuk rumah sakit, saut Seton. Kinjo berdiri marah mendengarnya. Buat mereka, lanjut Seton sambil mendorong Kinjo menjauh. Seton bilang kalau itu hal baik, Kinjo tidak mengirim siapapun ke rumah sakit. Tentu akan lebih buruk jadinya kalau Kinjo ditangkap polisi meski cuma self-defense. Kali ini Seton bertanya serius. Menurut Kinjo, siapa yang jadi pelakunya? Dokter itu diam sebentar, lalu menyuruh Seton mendekat. Kinjo berbisik di telinga Seton. Kayaknya sih, Boson. Seton malah berteriak kaget. Dengan panik Kinjo menyuruh Seton diam. Dia ngasih tahu kalau di daerah sekitar sini lebih baik tidak nyinggung-nyinggung Boson. Tidak ada yang tahu siapa saja anggota Boson di sekitar mereka. Aku pernah punya beberapa masalah dengan mereka sebelumnya, tapi tidak pernah seperti ini. Mereka muncul di tempatku dan terus memintaku membayar layanan konsultasi, cerita Kinjo. Seton bingung dengan istilah barusan. Kinjo lanjut cerita kalau mereka menawari hal itu ke semua toko yang ada. Dan kalau ditolak, akan berakhir kayak yang dialami Kinjo baru saja. Seton jadi ingat kejadian di warung kroket. Kinjo bilang kalau Boson sering ngomong pembayaran tersebut bentuk dari support buat kampung halaman mereka ini. Tapi menurut Kinjo, Boson ini sedang membangun markas di Betsunoshi. Seharusnya polisi tidak akan membiarkannya kan? Tanya Seton. Kinjo menjawab dia sudah nanya ke detektif Magashira dan dijawab kalau polisi susah buat bertindak karena Hangure Group atau Boson itu tidak melanggar hukum kriminal. Tapi bukan cuma itu saja alasannya. Kau pikir apa yang terjadi pada toko-toko yang membayar biaya konsultasi? Tanya Kinjo sambil minta nambah bir lagi. Seton menyaut kalau toko-toko itu jadi bangkrut. Kinjo membalas justru sebaliknya. Bisnis mereka jadi ramai. Hal ini ada hubungannya sama grup musik Kluon yang merupakan bagian dari Boson. Jadi toko-toko yang membayar biaya konsultasi akan diiklankan di video musiknya Kluon atau di Instagram yang mana memiliki banyak pengikut. Pernah ada toko ramen yang antriannya sampai ujung jalan setelah diiklankan sama Kluon. Reputasi mereka benar-benar terbukti. Makanya polisi tidak bisa menindak Boson tersebut. Tapi yang mereka lakukan pada klinikku jelas murni kriminalitas. Mereka sedang membuat contoh bagi yang tidak membayar. Kalaupun diusut, mereka pasti sudah punya kambing hitamnya dan kasus pun selesai. Dasar keparat, maki Kinjo. Kinjo ngomong dia tidak akan tinggal diam karena masalah ini. Sepanjang tidak masuk kriminal, aku akan siap membantu, kata Seton. Kinjo sedikit kaget, lalu dia bertanya, apa itu berarti dia boleh memakai tempat tinggalnya Seton untuk merawat pasiennya? Tapi Seton langsung menolak. Aku punya kehidupan sendiri tahu, kata Seton beralasan. Lagi pula, kenapa tidak di tempat tinggalmu? Jangan bilang kau tinggal di klinik selama ini ya. Muka Kinjo malah tersipu dan ngomong kalau dia tidak bisa membiarkan orang lain datang ke tempatnya. Dia punya seseorang yang harus dijaga.
Seton langsung kaget dan mencita ke kepala Kingcu. "Kui, sejak kapan kau mengencaninya? Berapa usianya? Apa pekerjaannya?" cecar Seton. Kingcu segera berteriak kalau yang dia maksud adalah seekor kucing yang dia namai Mia. "Ada orang yang alergi atau tidak suka kucing, makanya aku butuh tempatmu," jelas Kingcu. "Kenapa kau mengatakannya dengan tersipu, tolol?" balas Seton kesal. Malam harinya, seperti biasa, konser Guwon sangat meriah dan ramai penontonnya. Terlihat ada Shota juga. Selesai konser, Shota yang lagi jalan pulang ditegur seseorang. Dan saat menoleh, ada pria besar bertato di leher yang tak lain adalah Enji. "Ada yang bisa aku bantu?" tanya Shota agak gugup juga melihat sosok Enji. "Aku melihatmu sepanjang konser. Sepertinya kau sangat suka Guwon ya?" tanya Enji. Shota bilang dia sangat kagum pada grup musik tersebut. Lalu Enji nanya apa Shota ini anak SMA. Dan dijawab kalau dirinya murid SMA Tenkokoku. Kemudian Enji malah mengejutkan Shota dengan menawarnya ke belakang panggung. Enji bilang dia kenal semua personil Guwon. Tentu saja hal itu disambut antusias sama Shota. Ujar itu nanya apa boleh minta tanda tangan. Dan diiyakan. Bahkan boleh berfoto bersama. "Tapi aku butuh sedikit bantuan." "Tentu, apa saja silakan," saut Shota tanpa pikir panjang. Besoknya di rumah sakit, ada Masanori dan temannya yang lagi memfoto Nachi yang masih belum sadarkan diri dengan badan penuh perban. Masanori nyengir dan mengejek Nachi. Dia juga bilang akan mengirimkan foto-foto barusan ke semua orang agar tahu kalau macam-macam dengannya akan berakhir buruk. Tapi Masanori juga bergumam, kalau sampai bisa membuat Nachi seperti ini, jelas Boson tidak bisa dipandang remeh. Lalu keduanya dikejutkan sama kedatangan Hayata Gen yang langsung menghampiri Nachi. "Kok cukup populer ya?" kata Gen ke Nachi yang perlahan membuka matanya. "Bagaimana caranya biar aku bisa tidur nyenyak di sini sih?" kata Nachi. Masanori dan temannya jelas kaget. "Jadi dari tadi kau sudah bangun?" Gen berkata kalau Nachi benar-benar dihajar habis-habisan. Padahal biasanya tidak sampai begini. Nachi beralasan kalau cedera dari pertandingan tinju sebelumnya masih terasa. Dan tubuhnya tidak bereaksi seperti yang seharusnya. Pria besar dengan tato di leher. "Aku tidak bisa melihat jelas," kata Nachi. Masanori berteriak kesal karena diabaikan dari tadi, seolah dia tidak ada di situ. "Kenapa buntelan kentut ini masih bernafas? Aku heran, kau belum menghabisinya?" tanya Nachi. "Itu tugasmu. Aku menyisakannya agar kau ada yang dikerjakan setelah pulih nanti," jawab Gen sambil keduanya masih mengabaikan Masanori. Masanori kembali berteriak kesal, bahkan mengancam kalau dia punya backup yang kuat. Nachi mengatai Gen itu lembek. "Kau sudah lega kan? Setelah ayahmu ditahan, sekarang kau bisa berhenti bermain jadi orang jahat." Gen diam sesaat dan menjawab iya. Hayata Gen dibesarkan sebagai anak dari bos Yakuza yang hidupnya ditujukan menjadi penerus sang ayah. Bahkan dia bersikap jadi orang kejam karena ingin menyenangkan ayahnya. "Kau benar, aku merasa lega pas ayahku ditahan. Akhirnya aku bisa berhenti pura-pura dan hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain," kata Gen. "Jadi sekarang kau hidup sesuai keinginanmu ya? Bagaimana rasanya?" tanya Nachi. "Ya, menyebalkan juga sih," jawab Gen sambil tersenyum. Nachi tertawa keras, tapi langsung berhenti karena terasa sakit. Lalu wajahnya terlihat sedih
mengingat adiknya yang masih kecil sendirian di rumah. Naci yakin adiknya lagi nangis dan bingung karena sang kakak belum juga pulang. Ken menyaut dengan bilang kalau hidup memang menyebalkan. "Kau suka Dark Knight kan?" tanya Naci, dan dijawab iya. Bahkan Ken sudah menontonnya ratusan kali. "Kau punya kekuatan gelap yang orang lain tidak punya. Kau tidak bisa lari dari fakta bahwa kau dilahirkan sebagai anak dari bos Yakuza. Setelah aku keluar dari sini, gunakan kekuatanmu itu untuk merubah kota ini jadi tempat di mana kita bisa berjalan merdeka dan bangga. Kalau hidup memang tetap menyebalkan, tapi bukankah itu tetap jadi hal yang harus dicoba kan?" kata Naci panjang lebar. Ken kembali terdiam. Malah Masanori yang berteriak kesal dan bersiap mengajar Ken lagi. Tapi kali ini berbeda. Tangan Ken langsung mencengkram mulut Masanori sambil mendorongnya mundur. "Kau sepertinya tidak paham. Ayahku tidak dihukum seumur hidup ataupun dihukum mati. Saat dia bebas, tentu akan kembali jadi bos. Aku tahu ayahku, dia akan merekrut anak buah yang lebih buruk dari yang sekarang." Kini kepala Masanori sudah menempel di kaca jendela yang mulai retak karena Ken masih terus menekan kepala Masanori. "Saat ayahku keluar, akan kupastikan menceritakan tentang dirimu," kata Ken dengan ekspresi kejam. Lalu kaca pecah dan Masanori terdorong keluar jendela. Padahal mereka ada di lantai 2. Ken berjalan keluar ruangan dan sudah ada 4 orang loyalisnya yang menunggu. Di tempat tinggalnya Seton, kini sudah ada Kingjo. Guru Tenkokobu itu kembali bilang kalau dia belum setuju memperbolehkan Kingjo merawat pasiennya di sini. "Klinikku dihancurkan. Tolonglah sobat ini," kata Kingjo. "Bagaimana dengan laporan polisinya? Ada kabar apa dari detektif Magashira?" tanya Seton. Kingjo menjawab kalau dia malah dapat kabar lucu. Jalan tempat kliniknya itu berada dilengkapi dengan beberapa CCTV. Tapi pas kejadian, orang yang bertanggung jawab menyalakannya ternyata lupa. Seton menduga kalau itu ada keterlibatannya Enji. Tempatku seperti habis diacak-acak banteng dan tidak ada satupun saksi mata. Aku masih mengurus asuransinya, tapi kayaknya kurang bagus, keluh Kingjo. Kingjo bilang dia tidak akan meratap menangis. Dia akan terus berusaha. Makanya butuh tempatnya Seton ini. Laki-laki guru Tenkokoku itu ngomong, dia tidak bersedia. Sayang sekali. Pasienku berikutnya mengingatkanku pada Mine Fujiko. Dan dadanya, Lalu Kingjo berdiri dan bilang kalau memang dia tidak bisa meyakinkan Seton, berarti. Seton langsung teriak, "Tunggu, aku bukan orang tak berperasaan. Kalau ada teman sedang kesusahan, kita harus menolong kan?" kata Seton sambil tersenyum lebar. "Pakailah tempatku selama yang kau butuhkan." Lalu tak lama kemudian, Kingjo sudah merawat satu pasien, seorang wanita berumur 50 tahunan. Seton bengong melihatnya. Dia lalu memanggil Kingjo keluar sebentar. Seton mengomeli Kingjo meski dengan suara berbisik. "Kau bohong bangsat. Dia jauh sekali dari image-nya Mine Fujiko," kata Seton kesal. "Aku tidak bohong. Namanya Fujimineko. Bukankah nama tersebut mirip?" jawab Kingjo sambil tersenyum. Seton langsung kembali kesal mendengar hal itu. Di sekolah Tenkokoku, ada 4 sahabat yang sedang main mahjong lagi. Tapi kali ini Sota kalah dan menyerah. Kasuma dan yang lainnya jadi heran.
dan bertanya kenapa Sota tidak kayak biasanya. Lalu dijawab, bukan apa-apa. Dia cuma merasa tidak enak kalau 3 orang di depannya ini tidak pernah menang satu kali pun. Kasuma dan Masaki berteriak kesal. Sedangkan Shogun nanya, ada hal apa yang bikin Sota terlihat gembira begitu? Sota cuma nyengir lebar dan kembali ngomong tidak ada apa-apa, lalu pamit pergi. Ketika sahabat Sota itu berdiri, terdiam melihat tingkah aneh Sota. Pasti cewek kan, kata Shogun. 100%, sahut Kasuma. Sialan itu, sejak kapan dia dapat cewek, ha? Kata Masaki. Ketiganya penasaran, seperti apa cewek Sota ini? Lalu ide Kasuma buat membuntuti Sota pun disetujui sama Shogun dan Masaki. Malam hari, ada satu orang sedang dihajar sama salah satu punggawannya Jen. Orang itu berteriak, mereka yang di depannya ini tidak tahu siapa dirinya, tapi malah dapat tendangan di muka. Bosan kan? Tanya Gen sambil maju. Siapa yang menyerang bocah kami? Nachi, tanya Gen. Orang bosan itu malah tertawa. Nachi siapa? Dengarlah, mengajarku tidak akan membuat kalian dapat informasi yang diinginkan. Orang itu juga bilang, dia tidak tahu menahu apa yang dilakukan anggota Boson lainnya. Bahkan dia sendiri tidak terlalu kenal orang-orang Boson. Siapa bosmu? Gimana aku bisa menemukannya? Tanya Gen. Orang Boson itu tertawa keras dan bilang kalau Gen tidak tahu apa-apa. Boson tidak punya bos tahu. Gen mengangkat bungkusan kecil daun ganja dan bertanya tentang benda tersebut. Siapa yang bertanggung jawab? Kami menduga itu pembalasan karena Nachi menghajar Masanori, pengedar yang ada di sekolah kami. Siapapun yang bertanggung jawab mengedarkan benda sialan ini seharusnya tahu persis yang kami ingin tahu. Kalian semua pemakai kan? Siapa bandarnya? Tanya Gen. Muka orang Boson itu langsung pucat dan panik. Sebaiknya kau berpikir baik-baik sebelum menjawab tidak tahu. Lalu Gen maju dan menghajar orang Boson itu lagi. Di tempat lain, Kasuma dan yang lainnya masih mengikuti Sota. Mereka dengan berhati-hati terus mengikuti Sota yang senyum-senyum sendiri sambil melihat layar handphonenya. Dia menengok ke belakang dan hampir saja Kasuma dan yang lainnya ketahuan. Lalu Sota berbelok ke gang kecil. Kasuma jadi bingung melihat tempat yang dipilih Sota buat ketemuan sama cewek. Shogun malah berkomentar kalau Sota mungkin tidak punya uang buat buka kamar di Oyo. Tapi mereka malah kaget melihat Sota menemui seorang pria berjaket kulit. Kasuma dan Shogun tidak fokus sampai-sampai mereka menuduk tumbukan kaktus kosong di depannya. Sota dan pria di depannya yang ternyata Kisataku jadi kaget juga. Setelah bertanya apa yang dilakukan ketika sobatnya itu di sini, Kisataku bertanya apa Sota kenal ketiga orang ini. Suku maju dan ngomong kalau mereka kira Sota ini lagi ketemuan sama pacarnya. Aku merasa tersanjung. Kalian berpikir aku punya pacar, jawab Sota. Suku berteriak kesal kalau dia melihat Sota terus memandangi layar handphonenya. Setelah senyengit dan nunjukin foto di handphone, nah rupanya foto selfie Sota bareng grup Gluwon. Bukankah itu keren? Bahkan menurut Kisataku ini, kalau aku menjual ganja di sekolah, akan ada lagi hal-hal keren lainnya. Teriak Sota. Jelas, Kisataku dan bocah-bocah Tenkokoku jadi kaget. Kisataku tidak percaya begitu tololnya Sota ini. Kasuma dan yang lainnya maju mendekat ke arah Kisataku. Apa kau mau jelaskan tentang hal barusan? Mundur bocah, kalian tidak akan mau terlibat masalah ini, sahut Kisataku. Kasuma menjawab kalau itu akan jadi masalah.
Semakin mereka disuruh jangan terlibat, justru mereka akan lebih penasaran. Sota baru tersadar kalau dia sudah menimbulkan masalah. Isataku meraih pisau dari balik jaketnya sambil menghubungi kawanan Poson untuk segera datang. "Apa kau mencuci otak Sota agar mau jualan ganja di sekolah kami?" kata Kasuma. Lalu ada seseorang yang terjatuh sambil menabrak tumpukan kardus yang tadi. Isataku mengira itu teman-teman Posonnya, tapi mereka malah dibuat kaget sama kehadiran rombongan Taisam. "Kau pasti Kisataku kan?" tanya Gen. Kasuma berteriak bingung dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Aku juga nanya hal yang sama ke kalian, para bangsa Tengkokoku," jawab Gen. Lalu dua jagoan itu saling mendekat dan sama-sama menatap kesal. Namun segera saja tempat itu tiba-tiba dipenuhi banyak orang yang berkumpul dan mengubung mereka semua. "Kupikir kita tunda dulu saja," kata Gen. "Aku setuju. Mari urus para bangsat ini. Dan duel kita bisa jadi hidangan penutup nanti." Lalu baik Tengkokoku dan juga Taisam sama-sama bersiap buat baku hantam.